teman-teman semua, kembali lagi bersama Angelita dalam channel Anak Baik. Bapak Pendukuyaha? Saya panggil Pendukuyaha tuh Oh, saya sama saja. Pendukiasa lebih bangga karena nama kampung Nama kampungnya merasa lebih dihargai gitu ya. Kalau menurut saya sih ya, masalah keterbelakangan pendidikan seperti yang sudah saya uraikan di awal, masalah keterbelakangan pendidikan yang di Kabora ini, apakah ketika kakak terpilih, kakak diberi kepercayaan oleh masyarakat, kakak bisa mewakili suara mereka di DPRD Alor, apakah kakak bisa mengatasi masalah-masalah keterbelakangan pendidikan yang ada di Kabora ini? Memang kita tidak bisa, sekolah-sekolah formal sebenarnya sudah ada ya, mungkin pendidikan bahasa Inggrisnya sudah ada, tahu di tingkat SD udah ada belum ya, tapi dulu saya SD belum ada, nanti SMP baru mulai ada. Tetapi pemerintah dunia pendidikan di Indonesia ini udah bagus. Sebenarnya di Dinas Pendidikan itu ada satu subsektor dalam dunia pendidikan di dinas itu ada namanya PLS, Pendidikan Luar Sekolah. Pendidikan luar sekolah ini ada budgetnya, ada anggarannya untuk mendidik anak-anak kita itu dengan keterampilan mungkin lukis, musik, olah vokal, komputer, IT, teknologi, dan juga bahasa. Bahasa bukan hanya Inggris sebenarnya sih, Mandarin boleh, Prancis, tapi yang paling lebih bagus kan yang general umumkan bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau sekolah-sekolah itu tidak begitu banyak berminat, kita harus memberikan dorongan yang lebih besar terhadap pendidikan luar sekolah. Kursus-kursus bahasa Inggris diperbanyak, gimana dengan metode-metode pendidikan dan metode-metode pengajaran yang lebih enjoyable lah sebenarnya. Lebih membuat anak-anak itu enjoyable, lebih merasa nyaman, lebih menikmati bagaimana dia mempelajari bahasa Inggris itu. Itu kalau saya lihat. Jadi kalau saya DPR, ya itulah salah satu cara untuk mendorong supaya anak-anak kita itu kemampuan berbahasa Inggrisnya itu lebih baik. Nah, oleh karena itu saya punya kerinduan maju menjadi anggota DPRD Kabupaten Alor karena saya sudah bilang complicated. Ya, banyak sekali yang harus kita bereskan. Dan saya tidak ada baliho. Di mana-mana saya bilang saya tidak ada baliho. Karena bagi kita orang Kabora, mungkin seks plus 9 apalah arti sebuah nama? Ya, tapi bagi kami orang Kabora itu, dari nama itu kita udah bisa tahu. Seperti nama saya Pendukuyaha. Itu kalau keluarga para tetua udah tahu nama saya, itu mereka udah tahu. Dalam bahasa Kabora dibilang Pendukuyaha itu orang sudah tahu. Saya keluar dari mana, ibu saya siapa, bapak saya siapa, opa saya siapa, itu bisa dirunut. Bisa dicari tahu dari nama itu. Jadi bagi kami orang Kabora nama itu sangat berarti. Bagi kami ya, saya tidak tahu yang lain. Tapi kami orang Kabora itu nama sangat berarti. Ya seperti itulah saya sampaikan dan saya bangga loh. Saya jujur, saya bangga. Ada satu studio anak baik, ada kanal anak baik di sini. Kita bisa ngobrol, diskusi, dan tentunya ini bisa ditonton oleh saudara-saudara kita. Bisa menjadi satu bahan pembelajaran, bahan renungan kah, bahan pembelajaran kah, terserah mereka lah. Komplit lah. Pokoknya bisa bermanfaat lah, karena kan kita anak baik, gitu loh kan. Iya. Kira-kira. Tapi kan, terlepas dari semuanya, terlepas dari kakak mau mencalonkan diri, terlepas dari kakak sebagai seorang pejuang kampung ya, yang dimana kakak mau memperjuangkan kampung halaman kakak menjadi yang lebih baik. Saya mau nanya sedikit ke kakak ya, yang lebih relax, lebih enjoy. Kira-kira hobi kakak yang paling gimana ya, yang kakak paling lebih sekarang kakak lebih Dominan lah, lebih dominan. apa? Saya memang dari dulu itu suka membaca dan dominan sekali membaca. Reading a book. Iya, Baca buku. saya suka membaca buku dan saya punya target membaca buku. Sebulan saya harus habiskan berapa buku saya baca. Karena membaca itu jendela dunia. Ya, membaca. Kita mungkin tidak bisa mendengar
Robert T. Kiyosaki memberikan satu kesaksiannya. Tetapi kita bisa baca buku-bukunya Robert T. Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, ya toh, dan beberapa buku-buku. Atau mungkin Dr. Benjamin Carson MD tentang bagaimana berpikir besar. Atau kalau di dunia kekristenan ada John Maxwell, ada Max Lucado. Atau kalau yang lebih agak ringan-ringan, yang ada lebih ringan-ringan, Chicken Soup for the Soul, buku-buku bagus. Saya suka membaca karena membaca itu kadang-kadang membuat kita berimajinasi, membuat kita berhayal, membuat imajinasi yang bagus, dan akhirnya tertidur dan mengorok bersama-sama. Dan tidur tidak salah satu cara bermimpi ya Pak. Ya. Kira-kira seperti Bermimpi itu punya banyak cara ya. Salah satunya tidur ya. Di samping bisa bermimpi, istirahat juga gitu ya. Dan yang sangat dominan dari bacaan-bacaan buku saya itu, saya lebih dominan suka buku tentang intelligence, spy. I really like that. Sangat menyukainya ya Kak. Apa sih alasan Kakak suka sama buku bacaan itu? Apakah ada sesuatu yang memotivasi Kakak? Saya suka dunia intelijen. I really like spy. Apalagi agen-agen spy itu saya suka. Saya suka aja sih. Memang hobi saya membaca dan saya suka kayak gitu. Jadi saya suka aja bagaimana mereka memecahkan sebuah masalah. Mereka bisa masuk dari suatu masalah dan mereka keluar dari suatu masalah. Bagi saya, amazing. Intinya bisa masuk, bisa keluar ya. Jangan masuk terus terperangkap, waduh bahaya. Kalau udah masuk gak bisa keluar lah, terjebak dong di dalam. Iya, berbahaya. Itu berbahaya. Jadi salah satu pemikiran Kakak tuh ya, kalau bisa masuk ya harus bisa keluar. Kalau nggak bisa, kalau kita nggak bisa keluarin diri kita sendiri, gimana kita bisa keluarin diri orang lainnya? Apalagi kampung halaman kita ini banyak orangnya, many problems, banyak masalahnya ya Kak ya. Memang kita harus melihat indeks pembangunan manusia di Kabupaten Alor secara umum tergambar ya. Human Development Index. Jadi indeks pembangunan manusia ini indikatornya ada beberapa. Kalau di kesehatan kita bisa lihat berapa stunting, gizi buruk, gitu. Kalau di dunia pendidikan jumlah buta huruf berapa. Itu ada banyak lah indikator daripada indeks pembangunan manusia. Karena indeks pembangunan manusia itulah mengukur sumber daya manusia. Gitu. SDM, sumber daya manusia kita. Nah, sumber daya manusia itu yang menentukan seseorang itu open-minded atau tidak. Pemikirannya terbuka atau tidak. Nah, ini sangat penting. Tetapi, anyway, I really appreciate ini tempat. Saya sangat memberikan apresiasi kepada kanal ini. Saya pikir di Wolatang tidak ada. Ternyata di Wolatang ini ada kanal ini, dan saya harap melalui kanal ini kita berbagi informasi, kita berbagi pengalaman, kita berbagi edukasi, berbagi pendidikan, berbagi knowledge, pengetahuan untuk kita lebih baik karena kita anak-anak baik. Jadi kita harus berbuat dampak yang baik juga buat sekitaran kita. Oke Kakak, Kakak maju calon anggota DPRD, tentunya Kakak nggak maju gitu aja ya, pasti Kakak lewat kendaraan tentunya ya. Oh iya. Kakak punya kendaraan. Boleh tahu Kakak majunya lewat partai apa? Oke, that's a good question. Jadi ini pertanyaan yang bagus. Lomboan Jamau dengan Partai Bulan Bintang, partai saya nomor urut 13, saya daerah pemilihan 5 dengan nomor urut 1. Ya, nomor urut 1. Dan saya juga kebetulan diajak ke sini ngobrol dan mungkin nanti diupload. Jadi saya harus sampaikan bahwa kadang-kadang itu ada kompetitor atau pesaing-pesaing, politisi-politisi pesaing kadang-kadang membuat negatif kampanye. Membuat kampanye negatif bahwa dia partai Islam, dia partai ini, lihat aja lambangnya, dia partai Islam. Nah, ini saya harus luruskan karena kita anak baik. Saya harus sampaikan orang baik harus berpikir baik. Jadi
Itu satu hal yang keliru bagi saya. Kita lihat partai PDIP, ketua umumnya agamanya apa? Muslim. Partai Golkar, ketua umumnya agama siapa? Muslim. Partai Demokrat, Muslim. Jadi ini harus kita luruskan bahwa partai politik, saya sependapat dengan Nona Wola Tanyan Manis ini bahwa partai politik hanyalah kendaraan. Saya mau ke Batu Nirwala, saya mau naik ojek kah, saya mau naik bemo kah, saya mau naik truk kah, atau saya bawa mobil sendiri. Partai politik sama seperti itu. Jadi akan sebuah kendaraan. Hanya kendaraan. Ketujuan. Bahkan saya di kampanye kan saya selalu bikin joke. Saya selalu bikin cerita-cerita lucu bahwa Partai Bulan Bintang harus menjadi partainya kita yang mengaku Yesus Kristus. Apalagi kita sekarang di minggu Advent kedua. Karena saya selalu bilang di kampanye saya, pada saat Yesus lahir, kan datang orang-orang Majus. Orang Majus waktu datang melihat Yesus itu, mereka tidak lihat pohon beringin, mereka tidak lihat lambang mobil, mereka tidak lihat lambang-lambang lagi yang lain seperti kepada kerbau. Mereka nggak lihat, ada itu. Orang Majus hanya lihat tanda bulan dan bintang, khususnya bintang. Jadi orang Kabola wajib yang sementara mengikuti minggu Advent kedua wajib memilih Lombo Andiamo dari Partai Bulan Bintang. Seperti itulah saya jawab di bawah, kan? Seperti bintang yang menunjukkan di mana keberadaan sang raja pembawa damai. Ini juga Partai Bulan Bintang menunjukkan jalan kepada Kabola yang lebih baik, khususnya Kabupaten Alor. Ya, Kakak. Jadi banyak orang yang berpendapat ya tentunya yang membuat pemikiran-pemikiran yang mengatakan bahwa itu orangnya mualaf gitu, partainya Muslim. Tapi Kakak sudah luruskan ya, itu sebuah hal yang keliru ya tentunya ya. Partai ini tidak beragama, yang beragama orang di dalamnya ya. Partai itu tidak memiliki agama, partai itu kendaraan. Masa iya ada motor yang beragama? Kan tidak. Betul sekali. Menawalatan tambah canggih. Menawalatan tambah canggih. Di sini juga saya mau berbicara sedikit ya Pak ya. Pemilihan kan tanggal 14 Februari. Iya. Itu bertepatan dengan hari di mana anak muda mengenal dengan istilah Hari Valentine. Yes. Hari kasih sayang. Di mana seseorang mengekspresikan kasih sayang mereka kepada pasangan mereka dengan beragam cara tentunya. Mungkin Kak Lomboan juga pernah coba dikasih kalau Lomboan yang mungkin dengan wah ini pernyataan harus diedit ini. Istri saya dengan masalah kalau kekasihnya sekarang saya juga bahaya mungkin dengan cara kakak kasih coklat atau mungkin kakak istri kakak sekarang juga pasti kakak pernah lakukan hal romantis ya di tanggal 14 Februari ya, mungkin ajak nonton bareng, makan di luar, dinner gitu ya kayak. Jadi di sini saya juga mau menyampaikan sama teman-teman semua ya, tanggal 14 Februari merupakan hari Valentine, hari kasih sayang, di mana seseorang mengekspresikan kasih sayang mereka kepada seseorang yang mereka sayangi. Terima kasih banyak Kak Loma Jamo untuk waktu dan kesempatan. Terima kasih. Saya mungkin tertarik dengan Valentine Day ya. Makanya saya berterima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia bikin pencoblosan 14 Februari. Karena di dalam slogan saya berkampanye juga tentang kasih sayang. Pio Taringu Karno. Pio Taringu Karno ini bahasa Kabola, bahasa ibu saya bahwa hanya kita, sesama kita yang bisa benar-benar saling mengasihi. Jadi karena belum tentu orang lain itu benar-benar mengasihi kita, benar-benar tulus dan ikhlas mengasihi kita. Tetapi Pio Taringu Karno itu adalah kita benar-benar hanya sesama kita, satu komunitas kita. Makanya ada pepatah mengatakan burung sejenis selalu terbang bersama. Jadi artinya bahwa hari Valentine Day ini semoga sesama kita orang Kabola, orang Bujanta, Lakatuil turun mulai dari Kelurahan Kabola sampai ke khususnya Kecamatan Kabola itu kita bersatu padu untuk seperti yang adik Nona Wolatan sampaikan bahwa
menyalurkan kasih sayang mereka di dalam sudut pandang politik. Di 14 Februari kalau benar-benar mengasihi Kakak coblos. Makanya saya bilang Pio Taring Karno. Kalau inayu karan, nari coblos. Kalau na DPR na yayu karan, nayayu karan berarti ini masalah na atasi. Itu kira-kira seperti itu. Masalah itu whatever lah. Yang penting kita jadi salah satu jalan keluar daripada masalah itu. Kita jadi solusi dari kira-kira seperti itu. Saya terima kasih kanal anak baik, saya sangat terima kasih. Saya juga berhutang sama anak kanal bangsa ini, anak studio kanal anak baik ini. Saya lihat, mudah-mudahan doakan kita jadi anggota DPRD, kita bikin studionya lebih megah lagi. Amin. Terima kasih. Selamat malam kepada seluruh pemirsa. Thank you so much. Maheno tonton. Ya sudah menonton sampai akhir. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.